Seseorang sangat ketakutan ketika melihat kamu. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas seseorang sangat ketakutan melihat kamu. Nah, kenapa kok dia ini ketakutan dalam melihat kamu? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan seperti apa yang terjadi? Saya rasa di sini kamu juga sudah mulai bisa untuk menampakkan ya, dan juga menunjukkan sisi kemampuan yang baik yang ada dalam diri kamu. Memang kamu juga sempat beberapa waktu yang lalu ngerasa insecure, ngerasa minder dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi. Dan sebenarnya merasa insecure, merasa minder dengan beberapa keadaan yang terjadi itu ya boleh-boleh saja. Itu ya sah-sah saja. Tapi ya saya rasa emang kamu juga nggak perlu terlalu berlebihan di dalam terlalu ragu-ragu terkait dengan apa yang terjadi dalam diri kamu. Sekarang kamu harus bisa untuk lebih yakin, harus bisa untuk lebih percaya dengan apa yang saat ini kamu kerjakan, karena kamu juga semakin kesini juga semakin terus menunjukkan situasi yang baik dan juga terus menunjukkan situasi yang positif kalau kamu itu bisa, kalau kamu itu mampu untuk menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang ada dengan baik. Dan kamu juga harus bersyukur gitu, beberapa masalah-masalah yang kamu rasakan, baik itu dalam posisi usaha kamu, dalam posisi pekerjaan kamu, itu semuanya bisa untuk kamu tuntaskan dengan baik, bisa untuk kamu selesaikan dengan baik gitu loh. Sehingga dengan kondisi yang muncul, dengan kondisi yang terjadi, nggak perlu ada kecemasan dan juga tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang harus ditakutkan secara berlebihan. Karena yang terjadi saat ini adalah kamu juga terus bisa untuk mendapatkan beberapa hal baik dan juga terus bisa untuk mendapatkan beberapa hal positif yang ada di dalam diri kamu secara menyeluruh. Dan kemudian kamu juga sadar di beberapa tahun yang lalu atau mungkin di beberapa bulan yang lalu, ada saja beberapa orang yang selalu mencari permasalahan dengan kamu. Nah, ketika kamu merasakan adanya beberapa orang yang selalu mencari masalah dengan kamu, dan beberapa waktu yang lalu juga sempat membuat kamu itu terjebak dalam permasalahan, tapi kamu tetap tenang, kamu tetap sabar, sehingga apa, dia pun juga dalam kondisi yang agak kesel gitu ya, dalam situasi kenapa kok dia tidak berhasil untuk menjatuhkan kamu, dia tidak berhasil untuk menjegal kamu. Ya saya rasa dia dalam kondisi yang seperti itu. Tapi ketika kamu dijahati, ketika kamu dizolimi, ya memang kamu dalam kondisi yang tetap sabar gitu loh, dan kamu juga tidak memiliki niatan untuk membalas perbuatan buruk mereka. Jadi ya saya rasa ini juga merupakan hal yang baik, ini juga merupakan hal yang positif yang ada di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Sehingga dengan kondisi yang muncul, dengan kondisi yang terjadi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih paham dan juga harus bisa untuk lebih mengerti dengan beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan. Nggak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang terjadi, karena ya apapun yang muncul, apapun yang kamu rasakan, setidaknya dalam posisi saat ini kamu juga masih bisa untuk bertemu dengan hal-hal yang baik dan juga masih bisa bertemu dengan beberapa hal positif yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Dan kemudian memang orang yang dulunya mencari permasalahan dengan kamu, yang kemarin berbuat jahat dengan kamu, nggak tahu kenapa, entah ada penyesalan ataupun entah ada satu dan lain hal, dia dalam kondisi yang memang juga agak sedikit gemetar gitu loh ketika mendengar dan juga melihat kamu. Artinya apa? Situasi yang terjadi adalah memang di sini dia merasakan ada beberapa energi yang besar yang ada di dalam diri kamu. Sehingga apa? Dia merasa dalam kondisi yang agak sedikit minder, agak sedikit merasa takut dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi. Sehingga kalau bisa dikatakan orang yang pernah berjahat dengan kamu, orang yang pernah menzolimi kamu saat ini betul-betul merasakan adanya beberapa situasi-situasi yang dimana dalam keadaan saat ini dia itu takut melihat kamu itu, dia takut ketemu kamu. Jadi sebisa mungkin dia ketika dalam berpapasan dengan kamu bakal memiliki potensi bertemu dengan kamu, dia itu akan menghindar. Sehingga saya rasa ini juga merupakan situasi yang sepertinya juga harus bisa untuk lebih dipahami dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi saat ini. Dan kemudian
dalam situasi yang muncul saat ini, memang dalam keadaan yang terjadi, dia pun juga sebenarnya memiliki rasa pengen memperbaiki relasi dengan kamu, pengen memperbaiki koneksi dengan kamu, tapi ya dia masih dalam kondisi yang takut gitu loh. Dia betul-betul berada dalam kondisi yang khawatir, dia juga berada dalam kondisi yang takut gitu loh untuk memulai obrolan dengan kamu. Lah bertemu dengan kamu saja dia merasakan ketakutan, tapi ya dalam situasi yang terjadi memang dia juga dalam keadaan yang dalam situasi saat ini menyadari ternyata dia mencari masalah dengan orang yang salah, sehingga ya memang dia betul-betul diselimuti dengan ketakutan, diselimuti dengan kekhawatiran, dan dia juga sebenarnya pengen memperbaiki hubungan dengan kamu karena dia menganggap situasinya adalah ketika dia bisa untuk memperbaiki hubungan dengan kamu, maka dia merasa semuanya itu akan oke-oke aja. Dia akan merasa semuanya itu akan baik-baik saja. Sehingga emang dengan posisi yang muncul, dengan posisi yang terjadi, kamu juga harus bisa untuk paham dengan hal itu. Tapi kamu juga nggak usah terlalu jauh ikut campur ya. Biarkan saja dia mau seperti apa itu ya dibiarkan saja. Sekarang yang terpenting untuk diri kamu secara personal adalah tetap menjaga sisi keseimbangan yang ada dalam diri kamu. Karena apa? Kamu di sini posisinya sudah mulai merasakan adanya situasi yang stabil, sudah mulai merasakan ada situasi yang seimbang di dalam posisi diri kamu, sehingga dengan kamu bisa merasakan adanya situasi yang stabil, adanya situasi yang seimbang, tentunya juga akan sangat memberikan pengaruh-pengaruh yang baik yang akan terjadi di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Dan kemudian biarlah saja orang mau berkata apa, sekarang kamu harus fokus dengan kekuatan kamu dan maju ke depan, ciptakan ketenangan yang ada dalam diri kamu. Yang penting ketika kamu tidak mencari masalah dengan siapapun, kehidupan kamu itu pasti akan oke-oke aja, kehidupan kamu itu pasti akan baik-baik saja, sesuai dengan apa yang kamu harapkan dan juga sesuai dengan apa yang kamu inginkan pada posisi saat ini. Dan saat ini memang kamu juga sedang dikelilingi dengan hal-hal baik, sehingga semua hal baik itu akan bisa menjadi bermanfaat dengan kamu dan tetap menjaga, memproteksi segala hal baik itu supaya tetap terus ada, supaya tetap terjaga di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Sehingga emang dengan kondisi yang muncul, dengan kondisi yang terjadi, kamu juga seharusnya bisa untuk lebih memahami juga dengan beberapa keadaan-keadaan yang baik yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini. Karena dengan kau bisa untuk lebih memahami hal itu, tentu dia juga nanti akan memberikan pengaruh yang bagus juga untuk posisi kamu ke depannya. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa, tetap semangat dan sukses selalu bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.